Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok tutor PAI dan GNRM 2021, Prodi Teknik Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Jambi. Anti-radikalisme, seberapa penting hal itu untuk masyarakat Indonesia? Apa itu radikalisme? Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Keinginan melakukan perubahan radikal sesuai dengan interpretasi agama dan ideologi yang dianut melalui kekerasan fisik maupun kekerasan simbolik. Bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. Menurut Zahratul Mahmudati, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu pertama, sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Radikalisme adalah gangguan, ancaman, tantangan, dan hambatan nasional dengan berbagai motif diantaranya 1. Kesukuan, nasionalisme atau separatisme. Kedua, kemiskinan, kesenjangan, dan globalisasi. 3. Tidak adanya demokrasi. 4. Pelanggaran harkat kemanusiaan dan eksklusi. Pola-pola pergerakan radikalisme sudah menyusup ke berbagai lini kehidupan. Ada yang membaur dengan menjadi tokoh agama, tokoh intelektual, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Dalam perubahan era revolusi industri saat ini, yang melahirkan ekspresi masyarakat, termasuk ekspresi keberagaman yang trust claim melalui medsos, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan jejaring sosial lainnya. Fenomena tersebut bahkan mengakibatkan konflik dan gesekan di tengah pluralitas pemahaman keagamaan sehingga menyulut hoaks dan ujaran kebencian di antara kelompok masyarakat. Kondisi ini menyemaikan bibit-bibit radikalisme, merembes lebih meluas melalui dunia maya, bahkan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan kualitas pendidikan di Indonesia. Radikalisme musuh besar bangsa ini. Kehadiran gerakan-gerakan radikal telah menyebabkan terganggunya keutuhan bangsa dan menenggelamkan nilai-nilai luhur yang menjadi warisan pendiri bangsa. Pada akhirnya, dapat menghancurkan bangsa dan negara. Tindakan radikalisme dan terorisme merupakan problematika yang sangat pelik melilit bangsa Indonesia, serta diperparah lagi dengan persetujuan para generasi muda untuk melakukan tindakan kekerasan dan radikal. Maka, semua komponen masyarakat harus bertanggung jawab dan perlu mencari solusi efektif yang bisa ditawarkan untuk memutus mata rantai radikalisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama. Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Apabila rakyat Indonesia tetap bertahan dengan ego masing-masing, maka cepat atau lambat Indonesia akan berdampak makin buruk atau makin hancur secara ideologi. Maka dari itu, perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah, tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antar bangsa. Negara yang baik, yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama dengan yang lain. Anti-radikalisme adalah gerakan anti-kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Cultural reinforcement merupakan strategi penangkalan dan penanggulangan radikalisme yang efektif. Dengan mengembangkan budaya kewarganegaraan, network of civic engagement berbasis keadilan, partisipasi sederajat, kolaborasi, dan solidaritas. Budaya hukum dan kearifan lokal dengan beberapa fungsinya, edukatif, informatif, profetik, rekreatif, dan fungsi ilmiah atau akademis, berkontribusi membentuk struktur peradaban yang harmonis,
penuh persaudaraan, dan penghormatan terhadap keanekaragaman dengan mengarahkan orientasi kolektif masyarakat yang berakar dari identitas tradisinya. Pendidikan anti-radikalisme dapat dijadikan upaya preventif dan antisipatif berkembangnya jaringan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pendidikan anti-radikalisme dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai anti-radikalisme dalam diri siswa melalui proses pendidikan dan pengajaran. Cara mencegah terjadinya radikalisme: 1. Meningkatkan pemahaman agama. 2. Membentuk komunitas damai lingkungan. 3. Menyebarkan berita yang bukan hoaks. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. 5. Minimalisir kesenjangan sosial. Nilai-nilai anti-radikalisme dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diintegrasikan dalam mata pelajaran. Konsep Islam yang anti-radikal seperti melarang membunuh, berbuat kerusakan, serta perintah untuk berbuat kasih sayang sesama umat manusia dimuat dalam pelajaran agama Islam dan pelajaran lainnya. Pendidikan anti-radikalisme menuntut para generasi muda untuk menghargai perbedaan, manusia yang mencintai kasih sayang, dan manusia yang benci berbuat kerusakan. Dengan demikian, secara beransur-ansur akan dapat memutuskan gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Membela NKRI tidak hanya angkat senjata. Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat harus mendukung bela negara dengan mengembangkan dan mengimplementasikan budaya-budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda Indonesia harus menjadi insan yang jujur dan berintegritas, kompeten dan berakhlak mulia. Mengembangkan semangat gotong royong dan selalu cinta tanah air. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata-kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.